Saudara Lun, Pak Jasman ini meniti karir S1-nya di Fakultas Ekonomi Unsia. Ya. Kemudian magisternya diambil di Universitas Kebangsaan Malaysia, Betul. Pak. Ya. Di Malaysia. Kemudian PhD-nya dia ambil di Universitas Sains, Pak. Sains Di Malaysia juga. Iya. Jadi hampir menjadi orang Malaysia, Pak. Ya, lebih banyak dan banyak ilmu yang diperoleh di sana diterapkan di sini dan insya Allah kita lihat, alhamdulillah kita lihat hasilnya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat secara luas. Saya masih penasaran tadi soal hilirisasi agro and marine industry, Pak. Sebetulnya apa yang sudah dicapai dari apa yang tadi Pak Rektor sebut fokus ke sana. Jadi tidak hanya apa namanya nama prodinya saja, tetapi ini betul-betul ada implementasinya di lapangan. Sudah seperti apa sekarang, Pak Rektor? Baik, gini, memang proses adalah kata kunci. Iya, iya. Input penting. Iya. Tapi kalau input itu tidak diproses dengan benar, itu akan sia-sia. Iya. Tapi dengan input yang secukupnya, tapi dioptimalisasikan dalam hal proses, itu bisa menghasilkan outcome yang hebat. Iya. Gitu ya. Jadi oleh karena itu bagi kami proses yang sangat penting ya, bagaimana agar nantinya ke depan untuk itu berkontribusi terhadap menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki karakter mulia dan juga memiliki semangat juang yang tinggi dalam berusaha. Oke. Ke depan tentu usaha tersebut sangat variatif ya. Tapi jika tidak digerakkan dari awal agar kreatif ini, maka potensi-potensi yang ada itu akan disia-siakan. Apa potensi kita? Kita sejak dulu kita akui negeri kita negara agraris. Kita akui negara kita negara maritim. Tapi mana bukti kita negara agraris? Mana bukti kita negara maritim? Begitu. Kalau kita katakan negara kita negara hebat di agraris, tapi kenapa sebagian besar dari yang kita perlukan masih kita impor? Hasil-hasil pertanian kita impor. Hasil peternakan kita impor. Itu sangat menyedihkan. Dan sangat sakit hati kita ketika bangsa ini masih rela memperkaya petani di luar Indonesia. itu sangat menyedihkan. Itu yang sangat sedih kita lagi nih. Benar. Kita miskin tapi sombong. Wah, buktinya miskin sombong lagi. Ya, contohnya Australia, ini ada duit, pelihara sapi untuk saya ya. Australia negara yang kaya raya, kita negara yang miskin. Tetapi kita minta kepada Australia untuk memelihara sapi ke kita. Kami butuh 300.000 ton ya tahun depan. Ini duitnya ya. Itu kan sangat konyol. Padahal kita bisa sendiri. Alhamdulillah, negeri kita kaya raya, subur begitu rupa. Cukup cahaya, cukup bagus iklim, cukup hujan, cukup sinar, cukup segala macam. Semua ada. Semua. Kan paling-paling sapi itu kan makannya rumput. Mana ada di Indonesia ini nggak tumbuh rumput? Nggak ada alasan tuh. Ya kan? Begitulah kira-kira. Maksud saya komitmen kita untuk percaya diri dan komitmen kita untuk memperkaya warga bangsa sendiri gitu. Celakanya begitu uang itu kita kirim ke Australia. Kita harus beli dolar. Nah kan? Betul. Dolar kita nggak bisa cetak, rupiah kita bisa cetak. Kan begitu? Dolar nggak bisa cetak kita, rupiah bisa cetak. Nah oleh karena itu, begitu uang itu kita lempar ke luar negara, uang itu hangus. Nggak kembali lagi. Tapi kalau uang itu rupiah, tapi memperkaya petani kita dengan mensubsidi banyak, terukur terhadap petani, terukur terhadap pengembangan sapi tadi, uang itu nggak kemana, uang itu berputar-putar di sini, kan begitu. Jadi nggak salahnya kalau kita all out lah untuk membantu petani kita, daripada kita uang ke Thailand, beli padi belekat, patai, ya. Kita impor cabai, apa pasal? Kita impor tomat, apa pasal? Kita impor cabai, apa pasal? Nggak ada alasan. Nah itu sebabnya saya katakan ini semangat rasa cinta kepada bangsa itu mesti ditingkatkan. Itu yang saya katakan bahwa kedaulatan pangan kita harus kita kuasai. Kita harus cinta dengan rakyat kita.
cinta dengan petani kita. Bagaimana cinta pada petani kita? Kita dorong petani kita itu supaya dia bekerja, berkreasi. Nah, oleh karena itu mereka sekarang ada jadi mahasiswa. Mereka ada 5 jutaan mungkin lebih di Indonesia ini menjadi mahasiswa hebat ke depan. Kalau mereka itu didorong untuk percaya bahwa hasil pertanian jika diolah dengan baik, dihilirisasi dengan baik, maka kita akan kaya. Bangsa ini akan kaya. Kenapa kita harus olah kunyit kita menjadi kurkumin di Amerika? Kenapa kita mesti olah kakao kita di Switzerland untuk menjadi coklat? Kenapa? Kenapa CPU kita lempar keluar banyak-banyak? Padahal kita masih banyak yang kita bisa lakukan dengan CPU itu. Nah, inilah yang disebut dengan hilirisasi. Nah, semangat hilirisasi inilah yang membuat kita membuat ini akan bertumbuh ekonominya. Jadi anak muda hari ini, milenial hari ini harus betul-betul sadar bahwa bertani itu adalah keren. Apalagi menghilirisasi hasil pertanian itu jauh lebih keren. Luar biasa memang. Tidak hanya menanam kelor, tapi bagaimana mengubahnya menjadi tepung, mengubahnya menjadi zat aktif lainnya. Jadi itu menjadi kata kunci. Jadi bertani keren, jauh lebih keren lagi kita menghilirisasi hasil pertanian, hasil laut kita. Kanada salah satu negara kaya, tapi dia penghasil salmon, pertanian pelaut. Korea negara maju, tapi dia penghasil ginseng. Amerika 40% daripada GDP-nya itu dari pertanian. Jadi pertanian itu keren. Jadi milenial itu juga harus sadar bahwa itu keren gitu. Jadi bagaimana mengubah tanah menjadi uang. Makanya ketika saya tanyakan kepada mahasiswa, ini apa yang keluar nih? Pucuknya Pak, pucuk daun ubi. Saya bilang, bukan pucuk daun ubi nih. Apa juga Pak? Ini duit keluar nih. Kalau nggak percaya, ambil bawa ke pasar, pasti laku. Pasti ada orang menukarkan. Jadi keren gitu. Jadi nggak ada. Jadi petani depan itu jauh lebih hebat. Karena sadar betul bahwa hilirisasi itu menjadi penting dan itu bisa dilakukan. Nah, jadi karena itu ya kepada mahasiswa ya selalu saya dorong itu. Dan Putu on the track saya kira. Itu memilih core itu sangat benar itu. Karena apa? Karena itulah kita potensi kita yang kaya. Nah, jadi kalau kita menghasil bahan baku, bahan mentah, kita ekspor CPU, kita ekspor barang-barang mentah gitu, kita ekspor kakao. Itu yang menjadi hal sekarang. Bagaimana ini mengubahnya. Nah, jadi itu saya kira menjadi sangat penting ya, sehingga ke depan itu lebih baik. Oleh karena itu di kampus-kampus di Indonesia terus didorong IBT, Inkubator Basic Teknologi. Nah, UTU alhamdulillah sudah dapat pengakuan lah, ya kan. Kampus yang paling sering diminta di luar untuk menjadi sumber inspirasi mereka. Nah, kita juga sering memberikan ke Papua, bahkan ke Kalimantan juga secara online diminta kita untuk memberikan masukan. Jadi narasumber bagaimana mengembangkan sebuah IBT. Dan IBT kita ada juga teman-teman lain yang membantu, misalnya juga Billy Memberazar, staf khusus presiden. Itu sudah beberapa kali ke UTU, ikut membantu mendukung UTU, dan kita juga mendapat mungkin sedikit yang mendapatkan bantuan BRIN. Kita dapat bantuan BRIN untuk IBT. Kita juga kerjasama dengan Kementerian Olahraga, Menpora juga sangat kagum, dia ke sana. Timnya dibawa ke sana, dia melihat bahwa luar biasa. Karena apa? IBT itu tidak hanya untuk menghasilkan lulusan-lulusan kita menjadi manusia-manusia hebat dan bisnis ke depan, tetapi juga membantu masyarakat. Membantu masyarakat untuk didorong untuk bisa menjadi pengusaha yang bagus. Pertama, pengusaha itu kayak gini ya. Kunci pertama adalah siapapun ya, dia itu harus kreatif. Kreatif. Jadi bicara kreatif, pertanyaannya ada nggak diajarkan? Nggak ada kampus dunia manapun di dunia ini mengajarkan ilmu kreatif. Kreatif itu bukan ilmu. Tapi oleh karena bukan ilmu memang nggak bisa diajarkan. Jadi gimana cara juga? Dia didorong, dimotivasikan, dikelola kreativitas itu baru bisa wujud. Nah, kreatif itu begitu pentingnya. Dia bukan ilmu, tetapi tanpa dia ilmu nggak berkembang. Luar biasa. Tanpa kreativitas ilmu nggak berkembang. Ilmu itu akan statis karena nggak ada kreativitas. Jadi karena dia bukan ilmu, tapi dia sangat membantu untuk pengembangan ilmu. Teknologi juga luar biasa berkembang karena kreatif. Nah, untuk bisa jadi kreatif, maka kita harus dorong, bikin lomba banyak-banyak. Makanya di UTU hari ini kita sudah menerima lebih 500 daripada peserta untuk dilombakan di UTU Awards.
Oh. Nah, ini akan kita bagikan malam anugerahnya tanggal 13 Iya. seluruh Indonesia. Jurinya juga seluruh Indonesia. Kampus-kampus besar bahkan dari Malaysia ada juga jurinya. Oh. Nah, jadi ini kompetisinya luar biasa. Ini sedang dilakukan penilaian. Internasional. Jadi ini sudah mendapatkan ada 10 nominator untuk 4 jenis. 4 jenis nih. Ada 4 jenis kompetisi kita buat. Iya. Ini sudah dapat nominatornya 10 orang, 10 orang, 10 orang. Iya. Jadi dalam minggu ini akan hadir lebih 40 orang dari mahasiswa seluruh Indonesia. Iya, iya. Nah, yang ikut aja 500 terseleksi ya dari banyak sekali dari kampus-kampus besar. Karena mereka menang, mereka diundang untuk mempresentasikan, mempertahankan di depan juri. Iya. Nah, nanti akan dinilai untuk menghasilkan juara. Iya. Nah, juara-juara ini akan diberi hadiah. Iya. Ada juara umum, itu ada Piala Menteri. Iya. Ada Piala Menteri. Kemudian ada juara satu. Bahkan ya menurut teman-teman anak-anak mahasiswa yang pernah ikut itu, dia katakan ini awardnya bergengsi gitu. Iya. Kenapa bergengsi? Iya. Hadiahnya banyak. Juara satu itu 15 juta. Oh. 15 juta Pak, hadiah juara satunya itu. Iya, iya, iya. Kompetisi lain ada, seperti itu 5 juta, paling banyak ini 15 juta. Ya kan? 1,5 juta yang banyak. Ya. Kita ingin karena kami berharap teman adik mahasiswa kita yang datang dari Kalimantan, dari Jawa, terbayarlah biaya tiketnya kayak gitulah. Betul, Nah, betul, kalau kampusnya tidak membiayai, tapi biasanya kampus pasti membiayai. Membiayai. Seperti anak-anak UTU, siapapun dia menang dimanapun, hadiah 100% itu dia. Iya. Kita biayai juga tiketnya. Iya, Kita biayai juga transportasinya, transportasi, kemudian penginapan, hotelnya, iya, iya. nah segala macam. Nah ini kita terus dorongkan karena itulah kompetisi itulah yang membuat anak-anak itu kreatif. Iya. Karena apa? Karena dengan cara begitu anak-anak itu kreatif. Karena begini ya, kenapa bangsa kita yang rendah kreativitas ya? Kita memang sistem pendidikan kita belum begitu pas ya untuk menggarap kreativitas ini. Iya. Ya, dimulai dari keluarga dulu. Anak-anak bertanya, kenapa bumi ini bulat, Ma? Dedak bermenyong enggak? Dia nggak ini. Seharusnya nggak boleh begitu jawaban. Iya. Nah, kan? Karena anak mulai kreatif berpikir. Itu dia. Iya. Umur 5 tahun, 80% anak kreatif. 15 tahun turun 60%. Oh, gitu. 20 tahun turun menjadi 30%. 25 tahun sudah tinggal 5%. Yang kreatif, apalagi sudah 40 tahun tinggal 3%. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita tidak membuat dia itu kreatif. Iya, iya. Jadi sistem pendidikan bukan salah dia. Iya, Anak itu iya. kreatif, tapi karena sistem tidak lingkungan didorong. Didorong dia sebenarnya di TK itu paling banyak dikasih mainan. Oh loncat sana loncat ini, kita anak-anak kita begitu loncat sana, jangan loncat jatuh nanti. Itu paling bahaya. Nah, kita ikuti dia. Makanya kalau anda lihat ya dibawa ke mall, dia lihat jauh. Tapi anak kita pegang-pegang, lepas hilang. Karena dia nggak perhatian, lepas hilang kemana? Udah hilang anak tadi kan? Iya, iya. Nggak boleh. Itu anak-anak itu harus dipantau, digerakkan, dilihat. Nah itu dia, itu kuncinya. Jadi anak-anak itu sebenarnya pola pendidikan kita harus kita ubah. Iya. Harus banyak bagaimana mendorong anak-anak itu kreatif. SD, SMP, SMA, nah kuliah. Tugas kami di kampus ini di kuliah. Memang nggak berat sedikit karena SD, SMP nggak didukung. Iya. Nah tapi nggak apa-apa, kita berjuang terus menerus. Banyak juga anak-anak yang hebat di Indonesia ini, yang kreatif, yang saya lihat juga punya potensi besar ke depan. Ya. Ya, Saudara Lon, Pak Jasman ini seperti saya sebutkan tadi adalah seorang guru besar bidang pemasaran, marketing. Ya. Jadi kalau barang rongsokan pun yang kita buang dilihat oleh Pak Jasman itu duit sebetulnya. Masih bisa dibawa ke Medan kalau istilahnya di sini, Pak. Ya. Pak Jasman, mungkin di akhir bincang-bincang kita, ini kan dalam rangka Dies Natalis ke-15 dan Milad ke-7, Pak ya? Berarti Nanti ya. Milad ke-8 nanti. Iya. 1 April. 1 April. Sekarang Dies ke-15. Iya. Mungkin sebagai closing statement juga, apa yang sudah dicapai dan apa yang akan dilakukan ke depannya di UTU ini, Pak Jasman? Oke, hidup ini perjalanan. Iya. Ya. Kita harus sering mereview. Iya. Mereview apa yang telah kita capai. Iya. Kita juga sering melihat posisi kita di mana. Makanya kalau Pak Bukhari ke sana, lihatlah di dinding kita jelaskan. UTU itu posisinya di mana, kapan, gitu kan? Kenapa ini kita lakukan? Kita dengan cara begitu kita bisa tahu bahwa kelemahan kita di mana, Iya. di mana kita bisa lebih perkuat Iya. dibanding pesaing-pesaing kita.
Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada indikator kinerja lah yang dirancang oleh kementerian, sehingga kita bisa pantau nih. Nah, dari segi pertumbuhan bagaimana kita? Iya, Alhamdulillah di sini. Untuk dari segi pertumbuhan di Satker kita nomor 2. Iya, Saya katakan sama teman-teman, ke depan kita nomor 1. Iya, iya. Dan ada beberapa yang hari itu terluput tidak masuk nilainya, sehingga kita ada dapat ya nomor 1. Iya. Nah, Satker seluruh Indonesia ada 25, ya kan? Kemudian kalau di Sumatera kita nomor 3. Iya. Tapi untuk IQ 6 kita bukan di seluruh Indonesia kita nomor 1 ya. Meskipun dibandingkan dengan kampus lain yang sudah lebih senior, ada yang PTNBH, ada yang BLU. Kenapa kita nomor 1 situ? Karena kerjasama menjadi sangat penting bagi sebuah kampus baru. Tanpa ada kerjasama, Nyawa itu berarti. nyawa. Iya, iya. Kalau nggak ada kerjasama kita nggak ada siapa-siapa. kita memang orang baru kok. Jadi perlu ada dukungan banyak pihak. Newcomer. Newcomer ini perlu banyak dukungan ya. Kita bergantung sama orang karena orang itu memang membawa kita terbang. Jadi membuat kita lebih cepat besar karena orang besar. Besar. Ya kan, berteman sama orang besar karena kita akan cepat besar, berteman sama orang pintar kita akan bisa pintar. Jadi kita tidak boleh kita tidak boleh kita menyatakan bahwa kita hebat sekali. Iya. Kita harus menyatakan bahwa kita perlu belajar. Iya. Makanya ketika UTU baru dilahirkan, kita terus menyampaikan kita sedang melaksanakan jemput inspirasi. Kemanapun kita pergi kita sampaikan. Ke Jakarta saya minta ke tim, tolong dengar dan tolong beri masukan. Iya, iya, iya. Nah, kami belajar untuk mendengar. Iya, iya, iya. Nah, kita harus banyak mendengar, menyerap aspirasi karena dengan demikian akan lebih memperkaya wawasan kita. Iya. Begitu juga dengan katakanlah di Aceh ini ada juga kita buat. Nah, ini sebabnya kenapa hari ini kita berada di posisi sekarang ini, tentu dukungan banyak pihak dan alhamdulillah ke depan ini akan terus kita berjuang bersama-sama. Dukungan semua pihak diperlukan, tapi tanpa dukungan semua pihak tidak akan seperti yang kita impikan. Nah, apalagi kampus ini adalah milik kita bersama, maka dukungan semua pihak sangat kita perlukan. Pemerintah daerah juga luar biasa selama ini membantu kita, mendukung kita. Dan yang lebih hebat lagi itu usaha-usaha, perusahaan-perusahaan. Waduh, luar biasa. Banyak anak-anak kita yang sudah magang kemarin 6 bulan, lalu udah langsung ditawarkan, nanti kamu kerja sini ya. Nah, gitu. Artinya apa? Mereka belum tamat sudah ada diminta. Nah, ini hanya jalan melalui apa? Melalui magang. Jadi magang-magang itu di perusahaan-perusahaan di Barat Selatan itu, perusahaan di sawit, perusahaan-perusahaan yang pengolahan minyak dan sebagainya. Mereka kerja di sana langsung ditawarkan karena 6 bulan mereka evaluasi itu. Jadi karena itulah ya, dengan semangat kita tadi bahwa implementasi Kampus Merdeka, kita perkuat hilirisasi di sektor agroindustri. Jadi itu yang kita coba wujudkan karena bagaimanapun juga dengan hilirisasi lah nilai tambah akan lebih banyak dihasilkan oleh bangsa kita. Kita tidak boleh lagi sekarang berpikir mengekspor bahan mentah. Karena bahan mentah itu adalah sebenarnya punya potensi besar untuk bisa menghasilkan nilai tambah yang besar. Saya kira demikian, Pak Bukhari. Ya, Saudara Alun, menarik sekali bincang-bincang dengan Pak Jasman. Banyak sekali ilmu yang kita peroleh meskipun dia tidak sadar mungkin kita curi, Saudara Alun. Tetapi waktu yang membatasi kita, Pak Jasman. Ini ada kegiatan lain, Pak Jasman, dan kami seluruh kru di serambinews.com menyampaikan terima kasih atas memberikan apresiasi yang luar biasa. Di tengah kesibukan Pak Jasman bisa hadir di studio. Terima kasih. Ya, saya Bukhari M. Ali, News Media Serambi Indonesia, menyampaikan selamat siang.